Salam logika. Boleh nggak ya tahun 2025 ini Maunya apa sih? Terus gimana? Ada pembatasan usia kerja. anak-anak muda milenial? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo yang menuai polemik di tengah masyarakat akibat pernyataannya di salah satu podcast yang mengatakan kalau anak muda masih mengharapkan loker dari pemerintah, Indonesia masih era kolonial. Kocak teman-teman. Ya kocak karena kan yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan itu adalah Om Anda. Saya katakan Om Amda. Jadi ini menjadi kewajiban daripada Om Amda untuk melaksanakan janji-janji kampanyenya. Jangan cuma sekedar omon-omon. Belakangan baru ada keponakan yang sosok membela begitu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ya anak muda kalau mau membuka lapangan pekerjaan, membuka pekerjaan itu perizinannya itu susah banget. Ya, itu tidak kita pungkiri. Memang mungkin bagi Anda ya, keponakan presiden itu mudah mengurus perizinan-perizinannya, kan keponakan presiden. Tapi bagi kami yang keponakan rakyat jelata yang senantiasa ditindas itu sebegitu ribetnya. Inilah yang membuat para netizen itu ngamuk, marah atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh keponakan presiden ini. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan selengkapnya. Salam logika. Boleh nggak ya tahun 2025 Keponakan ini gua Prabowo, sebut atau kalau gua anak juluki muda bergantung sebagai loker dari tahunnya pemerintah, para Indonesia ponakan masih era yang kolonial. dibantu oleh para pamannya. Dimulai dengan Paman Usman di MK yang berhasil mendudukan ponakannya menjadi wakil presiden. Disusul dengan Paman Luhut yang berhasil membuat ponakannya menjadi pengurus atau pejabat danantara. Konon Paman Mulyono pun berhasil mendudukan ponakannya sebagai pejabat di Pertamina. Nah, yang satu ini adalah keponakannya Pak Prabowo. Keponakan Pak Prabowo bilang begini, kalau anak muda Indonesia hanya bergantung kepada lowongan kerja yang disediakan oleh pemerintah, itu sama saja dengan zaman kolonial. Menurut gua, ponakannya Pak Prabowo, kalau ngomong seperti itu, dia belum paham korelasi antara kebijakan pemerintah yang dibuat dengan ketersediaan lapangan kerja. Masa gitu saja nggak mengerti ponakannya Pak Prabowo? Kalau rakyat sekarang susah mencari pekerjaan, wajar dong setingkat Gibran, setingkat AHY, setingkat ponakan-ponakan ini masih dicariin kerjanya sama bapaknya atau pamannya. Apalagi rakyat. Aduh, maunya apa sih? Minta pekerjaan ke pemerintah, dibilang Indonesia masih di era kolonial. Giliran kabur aja dulu, rasa nasionalismenya dipertanyakan. Giliran anak muda bikin usaha, izinnya dipersulit. Ngurus perizinan banyak pungli. Pemerintah juga tidak bisa memberantas yang namanya pungli. Pemerintah juga tidak bisa menghapus syarat-syarat diskriminatif ketika mencari pekerjaan. Seperti tinggi badan lah, warna gigi lah, batas maksimal dan minimal umur lah, dan lain-lain. Nah sekarang ketika anak muda meminta pekerjaan kepada pemerintah, malah dibilang masih di era kolonial. Terus gimana? Sedangkan kenyataannya tidak semua anak muda di negara ini itu punya paman seperti Prabowo yang bisa menjadikan keponakannya menjadi anggota dewan. Tidak semua anak muda di negara ini punya bapak seperti Jokowi yang bisa menjadikan anaknya menjadi ketua umum partai dan wapres padahal sama-sama tidak kompeten. Tidak semua anak muda di negara ini punya paman seperti Luhut yang bisa menjadikan keponakannya menjadi bos di Danantara. Tidak semua anak muda di negara ini itu punya orang tua yang punya koneksi dengan pejabat-pejabat yang bisa kebagian jatah jabatan yang dekat dengan kekuasaan. Nah kalau anak muda apa-apa dibilang salah, minta pekerjaan ke pemerintah dibilang era kolonial,
Pergi ke luar negeri dipertanyakan rasa nasionalismenya. Usaha di negara sendiri dipersulit oleh pemerintah. Terus gimana? Anak muda harus gimana? Anak Hah? muda harus gimana? Kalau anak muda yang minta pekerjaan ke pemerintah malah dibilang Indonesia masih di era kolonial. Terus Prabowo Gibran yang kemarin janji bakalan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, itu siapa? Penjajahnya? Hah? Bagaimana tidak banyak pengangguran sementara sudah ada pembatasan usia kerja? Ya. Of course. Jadi semua bermain di kebijakan. Ya, Ya, semua rakyat harus punya pekerjaan. oke. Dari umur berapa? Ya, Dari- ya. Setelah dia memang masa kerja Oke. sampai dia mati. Karena Ya. sepanjang orang masih mau bekerja, sepanjang itu kewajiban kita untuk memprovide pekerjaan. Kita bimbing dia, apapun itu. Karena dia berhak hidup. Oke. Itu prinsipnya. Nggak bisa karena dia dianggap tidak kreatif terus dia disingkirkan. Itu prinsip ekonomi, efektif, efisien. Itulah namanya kapitalisme. Kapitalisme. Ini enggak. Manusia jangan dikapitalize. Ya, mereka punya hak untuk hidup gitu. Kalau barang dikapitalize oke lah. Masalahnya manusia pun dikapitalize. Gitu. Anak-anak muda milenial, Gen Z, kalau masih tergantung pekerjaan pada negara atau cari kerja bergantung pada negara, itu nggak modern, itu masih zaman kuno. Mana? Nggak salah itu. Tidak semua anak Negara muda itu punya tanggung jawab kasih pekerjaan rakyatnya. muda untuk bikin. Baca dong sejarah berdirinya negara, apa tujuan negara. Baca konstitusi. Baca Undang-Undang 45 itu sampai tuntas. Baca Pancasila sampai tuntas, Pak. Ya. Biar paham. Paham? Tugas presiden itu apa? Biar paham. Tugas menteri itu apa? Ya, tugas gubernur, bupati, wali kota itu apa? Tugas anggota DPR itu apa? Sesuai nggak dengan konstitusi? Presiden tuh tugasnya kasih makan rakyat. Rakyat udah cari makan sendiri, udah berjuang sendiri aja, udah alhamdulillah. Lu udah lalai tanggung jawabnya, masih ngotot. Negara itu didirikan, ya, harus ada pemerintahannya. Pemerintahannya dipilih melalui pemilu, yang milih siapa? Rakyat. Lalu tugas pemimpinnya apa? Siapa yang dipilih oleh rakyat di dalam pemilu? Presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPR. Itu yang dipilih di pemilu. Namanya pejabat politik. Apa tugasnya? Tugasnya ngurusi rakyat. Apa ngurusi rakyat? Kasih makan, kasih pekerjaan, kesehatannya. Ini kebijakannya nyusahin semua kok. Masih bela diri. Urusan kesehatan gak selesai-selesai. Oke teman-teman, itulah tadi tanggapan para netizen mengenai pernyataan keponakan Presiden Prabowo Subianto yang cukup menuai polemik di tengah masyarakat. Kira-kira kalau pemuda itu mengharapkan loker dari pemerintah, emang Indonesia masih era kolonial ya? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sekarang juga.